Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru yang ada di Nusantara. Perkenalkan, saya Lisna Junita SFI, saya CGP Angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.2 berisi yang pertama, setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, ada beberapa hal yang dapat saya jadikan pelajaran. Di antaranya yang pertama, berdasarkan peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, saya ditantang untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.1 yang harus menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya pun ditantang untuk mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, lokakarya maupun melewati ruang kolaborasi. Yang ketiga, saya pun ditantang atau diajak untuk mempelajari bagaimana cara manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa sejatinya pendidikan adalah proses menuntun. Hal ini ternyata selaras dengan nilai-nilai guru penggerak yang terdapat pada modul 1.2. Tidak hanya itu juga, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pendidikan yang menuntun itu menuntut dapat saya temui pada materi peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, apa yang saya rasakan atau bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi. Pada momen ini saya merasa sebagai seorang guru, saya harus belajar lebih banyak lagi mengenai nilai dan peran guru penggerak dan bagaimana menjadi tauladan bagi peserta didik. Seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, bahwa sejatinya pendidik itu harus menganut triloka. Loka yang pertama yaitu Ingarso Sung Tuludo, yaitu yang berada di depan harus memberikan tauladan. Ing Madya Mangun Karso, ketika berada di posisi tengah-tengah, kita harus bersama-sama membangun kreativitas. Dan yang ketiga, yang sangat terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu ketika berada di belakang, dia harus memberikan dorongan agar anak didik menjadi maju. Saya merasa banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pandang saya kepada murid selama ini. Selama ini saya beranggapan bahwasanya murid hanyalah kertas kosong, murid adalah gelas kosong, dan saya adalah sebuah ceret yang berisi banyak pengetahuan. Tugas saya hanyalah mentransfer apa yang ada di buku atau apa yang ada di kepala saya kepada kepala anak-anak. Ternyata hal ini sangat tidak relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sejatinya peserta didik bukanlah kertas kosong. Mereka punya pola sendiri-sendiri dan dibutuhkan guru atau tauladan untuk mempertegas garis pola tersebut. Kemudian, pembelajaran sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa sekali lagi saya berpikir bahwasanya saya adalah guru. Tujuan saya adalah mentransfer pengetahuan dari buku ke kepala siswa atau bahkan dari kepala saya ke kepala siswa. Saya juga beranggapan bahwa semua murid harus tuntas di semua mata pelajaran. Semua murid harus tuntas sesuai dengan KKM atau nilai standar yang ditetapkan oleh saya sebagai guru mata pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan calon guru penggerak dari modul 1 hingga modul 1.2. Yang pertama, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, atau yang dikenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sejatinya pendidik itu harus menghamba kepada murid. Apa yang dilakukan, apa laku yang diperbuat, itu haruslah berdasarkan
kebutuhan peserta didik dan berorientasi pada kemajuan peserta didik. Saya pun harus bisa menjadi coach bagi orang lain. Tidak ada satu orang pun yang sukses hanya dengan sendirian. Alangkah lebih baiknya kalau kita sukses bersama-sama serta maju bersama-sama. Yang ketiga, saya juga akan terlatih untuk berkolaborasi, baik dengan sesama rekan sejawat maupun seluruh komunitas atau warga yang ada di sekolah dalam rangka menuntaskan pembelajaran. Yang keempat, saya akan berusaha untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini adalah sekumpulan individu yang memiliki keresahan atas laku yang dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan, dan mereka memiliki goal yang sama untuk memberikan inovasi secara rutin dan berkelompok. Selanjutnya, penerapan ke depan pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah, yang pertama, saya akan berusaha untuk mengikuti beragam pelatihan baik secara online maupun secara offline, baik yang disediakan oleh sekolah maupun pelatihan-pelatihan yang harus saya cari tahu sendiri. Beberapa contoh yang sudah saya lakukan sekarang, saya aktif mengikuti kelas-kelas penggunaan Canva for Education karena aplikasi ini sangat bermanfaat sebagai inovasi pembelajaran berbasis digital saya ke depannya. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi baik dengan rekan sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk menggunakan beragam media pembelajaran yang asik dan menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Itu saja yang dapat saya jelaskan koneksi antar materi modul 1.1 yang saya pelajari pada minggu yang lalu dan modul 1.2 yang saya pelajari pada saat ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.